Mafia tanah menjamur di Bukit Cambay. Kenyamanan dan ulayat kaum kian terancam. Dengan menjamurnya mafia tanah di Bukit Cambay, Nagari Simpang Tanjuang Nan Ampel, Kecamatan Danau Kambar, Kabupaten Solok membuat kenyamanan, dan tanah ulayat kaum kian terancam. Pasalnya, tanah kaum yang telah digarap selama puluhan tahun oleh anggota kaum, tiba-tiba tanah tersebut telah disertifikatkan oleh orang lain yang notabene-nya bukan orang nagari setempat. Seperti tanah ulayat kaum Meumar Khatib Marajo, ahli waris kaum Burhan Sutan Marajo, di mana tanah kaum yang telah diperjuangkan sejak tahun 1976. Tiba-tiba pada tahun 1980 keluar sertifikat atas nama seseorang. Kepada 7.top.oin.id, Sabtu 17 Agustus 2024, Yeumar Khatib Marajo mengatakan, sebagai orang yang taat hukum, saya beserta kaum menggugat ke Pengadilan Negeri Kota Baru Solok untuk membatalkan sertifikat tersebut. Diungkapkannya, tanah ulayat kaum Yeumar Khatib Marajo itu berbatas dengan tanah ulayat Nagari Simpang Tanjuang Nan Ampak di bawah payung Datuak Bagindo Mudo. Secara adat, imbuhnya, tanah ulayat kami ini telah punya sertifikat dan telah kami menangkan di Pengadilan Negeri Kota Baru Solok pada tahun 1982 dalam perkara perdata nomor 13 tahun 1980. Kemudian pihak yang kalah tidak menerima kekalahan dan melanjutkan ke tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang. Di Pengadilan Tinggi Padang, kami juga memenangkan perkara perdata tersebut pada tahun 1983, jelas Yeumar Khatib Marajo. Diterangkannya, kemudian pihak yang kalah juga lanjut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Kasase dan terkatung-katung sampai tahun 1990. Pada tahun 1990 tersebut, keluar vonis yang juga kami menangkan inkram karena pihak yang kalah tidak melakukan upaya peninjauan kembali PK. Di saat kami memenangkan perkara perdata yang telah inkram, bermunculanlah sertifikat di atas tanah ulayat kaum yang telah kami menangkan melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung. Menurut kami, tidak ada lagi hukum dan keadilan selain putusan pengadilan yang telah inkram, sebutnya. Kepada pihak terkait, lanjutnya, silahkan saja mengartikan sesuai keinginan saudara. Bagi kami, jika saudara bisa berbuat seperti itu, berarti saudara lebih hakim daripada hakim dan lebih adil daripada pengadilan. Kami telah menempuh jalur hukum karena kami taat dan patuh terhadap hukum. Kami tidak melanggar undang-undang, baik undang-undang negara, undang-undang adat, apalagi undang-undang agama, ujarnya. Secara adat, ditegaskannya, tanah hak milik kami. Kami miliki dan kami kuasai. Dakek kami kanano, jauh kami ulangi, supadan kok dianjak urang, yang artinya, tanah kami tetap kami garap dan dijadikan ladang. Alhamdulillah, kita persembahkan kepada Allah atas nikmat dan rahmatnya kepada kita bersama secara bangsa Indonesia. Saat ini kita sedang merayakan hari kemerdekaan negara kita yang diperoleh dengan perjuangan cucu peluh, pengorbanan jiwa, cucuran darah oleh para pendahulu kita. Maka kepada kita sebagai orang yang merasa dizalimi, wajib melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Para pemirsa yang kami hormati, kami menyampaikan siaran langsung hari ini tentang kezaliman yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, terutama mafia tanah yang telah memperalat beberapa orang untuk meloloskan keinginannya
kami sampaikan secara kronologis. Saya, Ia Umar Khatib Marajo, ahli waris dari kaum Burhan Sultan Marajo. Peristiwa yang saya hadapi sekarang ini tanah kaum saya yang sudah mulai diperjuangkan sejak tahun 1976 dan kemudian berujung pada tahun 1980 dinyatakan bahwa sertifikat itu sudah keluar atas nama seseorang. Keluarnya bulan Februari 1978. Maka jalan yang harus kami tempuh, karena kami mengerti hukum dan taat kepada hukum, kami harus menempuh jalur pengadilan untuk membatalkan sertifikat tersebut. Rentangan lokasi tanah kaum saya ini berbatas sebelah kiri saya ini dengan tanah ulayat Negari Simpang Tanjung Empat di bawah payung Angku Datuk Baginda Muda. Secara adat, tanah kami tersebut telah punya sertifikat. Maaf, tanah kami tersebut telah kami menangkan di tingkat Pengadilan Negeri Kota Baru Solo tahun 1982 dalam perkara Perdata nomor 13 tahun 80. Kemudian sesuai dengan urutan dan tingkatan, pihak yang kalah tidak menerima kekalahan itu, maka dia melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi Padang. Dan dalam pengadilan ini juga kami menangkan pada tahun 1983. Artinya Pengadilan Tinggi memperkuat ketetapan Pengadilan Negeri Solo. Kemudian dia lanjut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka di Mahkamah Agung Republik Indonesia terkatung-katung sampai tahun 1990. Tahun 90 baru keluar vonis dari Mahkamah Agung. Dan langsung ingkrahnya setelah beberapa bulan kemudian. Karena pihak yang kalah tidak mengajukan PK atau peninjauan kembali. Jadi sampai sekarang vonis yang saya pegang semenjak tahun 1982 sudah berusia dari rentangan 82 sampai tahun 1990. Nah, di saat perkara kami jalan, vonis telah kami peroleh dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, bermuncullah sertifikat di dalam tanah kaum saya ini. Jadi secara hukum, bapak-bapak pihak yang berwenang di dalam hukum, kami sampaikan, Pak, vonis kami ini tidak dibeli, Pak. Kami dapatkan melalui proses yang dikuatkan oleh batas sepadan. Batas sepadan saya sebelah kiri saya ini adalah tanah ulayat Negari Simpang Tanjung Empat, terutama di bawah payung Datuk Baginda Muda. Jadi walaupun ada yang membilang bahwa sertifikat yang lahir di dalam vonis saya ini, ya sertifikat yang kuat, itu terserah Anda yang menilai. Nah, namun menurut kami tidak ada lagi hukum selain dari pengadilan. Dan kami harapkan saudara-saudara, bapak-bapak yang bilang seperti itu, bukti hak milik hanya sertifikat, ya terserahlah. Berarti bapak lebih hakim daripada hakim, lebih adil daripada pengadilan. Kemudian harapan kami, mohon dengan segala hormat, kami telah menempuh jalur hukum karena kami taat kepada hukum. Kami tidak melanggar undang-undang, baik undang-undang negara, undang-undang adat, apalagi undang-undang agama. Secara adat, tanah hak milik kami miliki. Dakek kami kanano, jauh kami ulangi, sepadan kok dianjak orang. Nah, kemudian pandan pekuburan, tu kira-kira
300 atau 400 meter dari daerah kami berdiri ini, itu di situ pandan pekuburan kami. Dan sebelumnya ada di sebelah selatan. Dari itu karena sudah penuh, maka pindahlah ke sana. Selanjutnya, kami berjuang tidak melanggar undang-undang. Undang-undang dasar negara kita telah menyatakan dalam pasal 18B bahwa negara melindungi seluruh daerah untuk menjalankan adat istiadat atau budaya dari masing-masing daerahnya.